Itu yang menandakan bahwa Lampung belum merdeka persnya. Ketidakpahaman dari pejabat-pejabat publik dari, terduga oknum lah gampangnya, terduga oknum terkait, tugas dari jurnalis itu Jurnalis sendiri. itu sendiri. Mhm. Catatan Aji itu 5, 6 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir lah, kasus pemerasan, yang dilakukan oleh jurnalis itu hampir 20-an, 20-an Mmm. kasus. Ada jurnalis yang menerima, eee, sampai 600 juta gitu ya. Mhm. Nah itu Kita sendiri sekarang sering lihat kayak, orang-orang awam itu ngelihat jurnalis, ngelihat media itu sebagai kayak, "Oh ini mah tukang palak doang." Kayak yang ya tadi yang sebutnya dari kan? Heeh. pemerasan. Iya, Halo Sobat Pilar, selamat datang di Pitol, podcast Pilar Ekonomi FEB Unila. Jadi di podcast kita kali ini kita akan sedikit membahas nih tentang dunia jurnalis saat ini dengan tema menelisik peran jurnalis di tengah ancaman ganda, kekerasan fisik dan krisis kepercayaan. Dan saat ini Pilar Ekonomi telah mengundang salah satu jurnalis profesional yang memang kredibel, sudah terbang kemana-mana lah beliau ini. Jam terbangnya sudah tinggi gitu ya. Jadi bisa jadi bisa sama-sama mari kita sambut. Di sini ada Bang Dery Nugraha. Bisa say hi, Bang? halo Sobat Pilar. Oke, sebelumnya, bisa dibantu perkenalkan diri terlebih dulu nih, Bang, untuk Boleh Bang boleh. Dery, latar belakangnya bagaimana? Tapi Aris berlebihan ya. Jadi, saya itu sebenarnya belum belum terlalu lama, belum sampai 10 tahun jadi jurnalis. Saya jadi jurnalis profesional itu dimulai dari 2020 awal. Mhm. Artinya saya masih baru 5 tahun lah jadi jurnalis ya. Jadi, halo teman-teman Vitalk ya, Pilar, saya Dery Nugraha, saya adalah co-founder dari Consentris.id, jurnalisnya Consentris.id. Jadi saya kenalin dikit nih, Riz, Boleh, biar aman biar aman teman-teman aman, tahu, Bang. mungkin teman-teman kan belum tahu gitu ya. Mhm. Jadi Konsentris itu adalah ruang redaksi nirlaba independen di Lampung ya. Jadi, kalau biasa teman-teman melihat, landscape media, arus utama itu dia bergantung pada iklan. Nah, Konsentris hadir, sebagai satu inisiatif alternatif gitu ya, bahwa kita menolak adanya ketergantungan terhadap iklan. Jadi Konsentris itu menerapkan, dukungan pembaca, Riz. Jadi dia Mhm. pakai donasi publik. Jadi bagi teman-teman yang merasa jurnalisme yang independen, yang menyandarkan kepentingannya pada publik dan, pada kebenaran, bisa mendukung tuh, Riz. Jadi Konsentris, lahir untuk itu gitu ya. Oke, terima kasih. Tapi selain, eee, di Konsentris, Bang Dery ini juga aktif di lembaga-lembaga media pers lainnya kayak di AJI, itu di tingkat provinsi ya, Bang, ya? Oke, itu kalau AJI kan lembaga profesi ya. Iya. Nah, di AJI kita, saya sebagai bidang advokasi memang di sana Mhm. gitu ya. AJI itu Aliansi Jurnalis Independen. Oke, Jadi baik. dia salah satu lembaga profesi jurnalis di Indonesia yang dia, menjadi, konstituen Dewan Pers. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaannya cukup sampai di sana aja. Kita bisa langsung masuk ke materinya karena untuk kalau saya sendiri pribadi ya, Bang, ya, melihat materi ini sebenarnya lumayan kredibel lah, lumayan relevan sama kondisi jurnalis saat ini gitu, Oke. menelisik peran jurnalis gitu. Ini ada ancaman gandanya juga. Eee, Kalau terkait yang bakal kita obrolin, Bang, pertama ini pengen nanya sudut pandang dari Bang Dery dulu nih. Kalau misalkan terkait jurnalis itu sendiri, kita kan sebagai media jurnalis, apalagi Bang Dery yang udah di jurnalis profesional pasti mengerti lah. Kalau jurnalis ini banyak yang dihadapin. Eee, Jurnalis sebagai pers ini sebagai pilar keempat demokrasi yang seharusnya mengawasi dan, melaporkan gitulah lembaga-lembaga lain kayak, lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif begitu. Tapi kenyataannya jurnalis ini sering dapat sesuatu yang represif gitu. Entah itu Ancaman-ancaman ya? betul, entah itu dari oknum atau mungkin dari, kelembagaan langsung secara gitu, Bang. Dan mungkin bisa dibantu dijawab Oke. dulu, Bang? Mhm. Oke, siap. Jadi memang, kondisi kebebasan pers di Indonesia itu, Mhm. saya mau bilangnya masih buruk ya. Artinya kita selalu mencatat gitu bahwa kekerasan terhadap jurnalis, terkait dengan profesionalisme jurnalis itu, sangat tinggi gitu ya kekerasannya. Eee di Lampung sendiri misalkan, kami di AJI itu selalu mencatat bahwa hampir setiap tahun itu kekerasan terhadap jurnalis itu terjadi gitu ya. Macam-macam ininya, Riz, bentuknya gitu ya.
bisa pengancaman, intimidasi, bahkan bahkan kekerasan fisik, Kris. Kalau kalau catatan Aji, sekitar tahun 2023 atau 2022 saya agak lupa nanti bisa dicek sendiri di banyak Aji mengeluarkan catatan, Aji Lampung ya khususnya, Mhm, bahkan ada yang sampai ditembak mobilnya, ditembak orang tidak dikenal karena satu pemberitaan atau, mengalami kekerasan fisik sampai dibacok. Itu ada jurnalis di Tanggamus ya, jadi dia mhm, mewartakan soal tambang ilegal, lalu dia didatangi dan dibacok gitu ya. Lalu ada juga dia memberitakan soal misalkan, BBM ilegal, dia didatangi aparat gitu ya, mhm, atau, didatangi oleh, teman-teman pelaku daripada, eee, penimbunan BBM ilegal tadi. mhm, Jadi memang kalau bicara soal beban gitu ya, beban ganda tadi kalau kata Aris, mhm, itu jurnalis memang begitu ya. Dia dia bekerja untuk kepentingan publik, melaporkan informasi terhadap publik, tapi memang di lapangan dia menerima sejumlah beban, apalagi yang perempuan, Riz. mhm, Jadi kalau yang laki-laki banyak memang, mengalami kekerasan fisik dan sebagainya, perempuan itu lebih ganda lagi. Terkadang di lapangan dia mengalami kekerasan seksual. Aji juga mencatat gitu ya, dalam laporan Aji, potret buram jurnalis perempuan di Lampung, wah itu banyak banget ya, mulai dari seksual harassment, bahkan sampai, biasanya verbal ya, mhm. dari narasumber gitu. Bahkan sampai mereka mengalami, trauma gitu ya. Nah itu yang menjadi kondisi, jurnalis hari ini gitu, Riz. Jadi kita mengalami bagaimana dalam bekerja, kekerasan, intimidasi, dan represivitas itu selalu menghantui jurnalis, gitu Riz kira-kira. Oke, baik, terima kasih Bang. Kalau misalnya itu sendiri kan memang di ranahnya di ranah Lampung sendiri ya, dan Mhm, emang, Bang Aji sendiri kan tadi udah disebutin sebagai, eee, advokasinya ya bidang Aji advokasi betul Aji kan, Lampung. advokasinya Aji gitu, dan memang di ranahnya Bang Aji sendiri apa, di ranahnya Bang Dery sendiri gitu. Kalau misalnya kayak kita melihat, dengan adanya represi ini sendiri Bang, itu kan Mhm, berarti kan mengancam kebebasan pers, benar betul, benar, betul. tidak heeh, mengancam kebebasan pers yang sebelumnya kalau misalnya kita tahu sendiri di Lampung, itu data dari, Dewan Pers, Mhm mhm. Lampung itu provinsi kedua terbawah untuk bagian, Iya iya. kebebasan pers, itu Ih, tolong dikoreksi kalau nggak salah tahun 2024 kemarin loh. 2024 baru Heeh, baru. iya, Jadi, saya jelaskan sedikit, 2 tahun berturut ya, mhm, Lampung itu selalu mengalami degradasi kemerdekaan pers. mhm, Bahkan terendah, titik terendahnya adalah tahun lalu. Artinya, kalau tahun ini kan belum dirilis ya, biasanya akhir tahun. Nah, artinya apa? Ini memberikan kita alarm lah ya, mhm, bahwa di Lampung, pers sebagai pilar keempat demokrasi seperti kata Aris tadi, dia tidak bisa menjalankan, eee, tugas dan pokok dan fungsinya gitu ya, dengan baik. Karena dia bahkan belum merdeka gitu loh, Riz. Kenapa belum merdeka tadi? Ya tadi salah satunya adalah kekerasannya sangat tinggi. mhm, Orang-orang, bahkan ya yang miris di Lampung kalau dari catatan Aji, banyak pelaku kekerasan itu justru bukan hanya dari, orang awam gitu ya, atau mhm, yang punya ini, bahkan pejabat-pejabat kita gitu ya, itu masih nggak paham terkait dengan, tugas pers gitu. mhm, Contoh misalkan, Gubernur Lampung pada mhm, zaman sebelum, ini ya, Mirjani misalkan, Arinal misalkan. mhm, Woi, zaman Arinal tuh bahkan dia sampai mengintimidasi dan sebagainya gitu ya. Perlakuan kekerasan-kekerasan itu gitu. Termasuk wali kota waktu itu Herman HN misalkan. Itu artinya apa? Kita melihat bahkan level pejabat publik kita pun itu belum mengerti bagaimana pers itu berfungsi, bahwa apa, supaya demokrasi kita berjalan dengan baik gitu ya, pers itu harus bebas. mhm, Dia harus bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Dia harus bisa meminta pertanggungjawaban terhadap yang punya kuasa. Karena itulah memang tugas pers sebagai kalau teman-teman bilang sebagai watchdog gitu ya, mhm, anjing penjaga. Penjaganya siapa? Publik lah gitu ya. Jadi dia, bagaimana mengawasi jalannya kekuasaan itu supaya hak-hak publik itu bisa terjaga gitu, Riz. Nah, di Lampung memang saya bisa katakan ya masih miris, kita masih mengalami, upaya-upaya itu. Bahkan kan kalau di beberapa tahun ke belakang ada yang dilaporkan melalui undang-undang ITE gitu ya, mhm. dan sebagainya gitu. Itu yang menandakan bahwa Lampung belum belum merdeka persnya.
Oke, jadi, kalau kalau dari sedikit yang saya tangkap sendiri ya, Bang, ya, Mhm, penyebab dari represif ini sendiri dari sebelumnya itu, ketidakpahaman dari pejabat-pejabat publik dari, terduga oknum lah gampangnya, terduga oknum terkait, tugas dari jurnalis itu jurnalis sendiri, itu sendiri. dan juga sebelum-sebelumnya juga ada konflik kepentingan, kayak yang sebelumnya Oke. yang sebelumnya Bang Dery udah bilang, Mhm, jurnalis ini kadang kalau misalnya kayak dia ngeliput kebenaran segala macam, mhm. kayak tadi ngeliput tambang Tambang, ilegal, ternyata dia didatengin sama terduga mhm, pelaku segala macam, diancam, kena iya, kekerasan, dan, sebenarnya jurnalis ini sendiri kalau tema tadi kan ancaman ganda ya. Jadi mhm, dia nggak cuman dari kita nggak cuma ngambil sudut pandang dari, jurnalis ini aja, tapi juga kita ngambil refleksi lah. Kalau dari Bang Dery sendiri ngelihat, mhm. apakah ada kayak indikasi-indikasi bahwasanya penyebab ini nih dari media pers itu sendiri, Bang? Oke. Jadi ini menjadi pembahasan yang, sebenarnya kompleks gitu ya, Mhm, dan tidak betul. bisa sebenarnya belum tentu berkorelasi satu sama lain, tapi ada indikasi. Mhm, Misal, memang tadi kan kita sebutkan ya, bahwa kekerasan jurnalis itu apa, indikasinya adalah, adanya ketidakpahaman dari pejabat, mhm, atau memang ada konflik kepentingan. Misalkan pejabat merasa itu menyenggol kekuasaannya dan sebagainya, akhirnya dia mhm, berlaku represif gitu ya, atau juga konflik kepentingan terkait dengan tambang dan sebagainya. Artinya ada konflik bisnis dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga dalam catatan Aji, beberapa kekerasan itu terjadi karena memang perilaku lancung dari si jurnalisnya. mmm, Artinya begini, ada ketidakprofesionalan, sang jurnalis dalam hal peliputan gitu ya. Misal, dia datang untuk justru memeras. mhm, Catatan Aji itu 5 6 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir lah, kasus pemerasan, yang dilakukan oleh jurnalis itu hampir 20-an mmm, kasus. Di mana modus-modusnya yang banyak terjadi ini biasanya di daerah-daerah, tapi di kota pun terjadi gitu ya. mhm, Artinya, eee, jurnalis memanfaatkan kekuasaannya dalam hal ini peliputan untuk memeras para korban gitu ya. Ya biasanya itu kayak kepala sekolah, kepala desa, atau pejabat-pejabat tertentu yang dia memegang, informasi gitu ya. Jadi mhm, misalkan kalau kamu nggak mau diberitakan, silakan bayar sejumlah uang gitu, ya semacam itulah. Nah, kemarin saya baru ngobrol ya dari teman-teman guru di Waikanan, mhm, itu hampir setiap hari kadang-kadang, hampir setiap hari atau yang paling masif itu ketika, eee, pencairan dana BOSRIS, mhm, dana bantuan operasional sekolah atau dana desa misalkan juga ya. Ini konteksnya sekolah lah misalkan. Itu orang-orang yang tadinya nggak berprofesi sebagai jurnalis pun kadang-kadang datang ke sekolah membawa ID card gitu ya, untuk oh, meminta sejumlah uang. Nah ini kan pelanggaran paling serius ya dalam mhm, hal etik jurnalisme gitu. Saya agak lupa pasal 6 Kode Etik Jurnalis, bahwa ya haram bagi jurnalis itu memanfaatkan, profesi untuk keuntungan pribadi, ya seperti menerima suap dan sebagainya. Bahkan di Lampung Utara, mhm, kasus 2018, 2019 saya nggak salah nanti bisa dicek gitu ya. Dalam dalam Lampung Tengah ya? Saya agak lupa Lampung Tengah atau Lampung Utara. Dalam pusaran kasus korupsi, ada jurnalis yang menerima hingga Rp600 juta. Iya, saya lupa apakah ini kasus, di Mustafa di Lampung Tengah atau mhm, kasus Ilmu Agung Mangkunegara, Bupati di Lampung Utara, saya agak lupa. Saya pernah baca dalam satu ininya ya, dalam satu tuntutan gitu, ada jurnalis yang menerima, eee, sampai 600 juta gitu ya. mhm, Nah itu, hal-hal itu, meskipun saya tidak bisa bilang itu menjadi faktor tunggal, tapi mhm. ada indikasi hal tersebut yang akhirnya menjadi penyebab kekerasan. Jadi orang yang diperas akhirnya berlaku keras gitu ya, karena dia merasa diperas gitu. Nah, ketidakprofesionalan itu juga yang akhirnya, bisa mendorong bagaimana kekerasan itu terjadi gitu, Riz. Oke, baik, Bang. Kalau misalnya kayak kita ngobrolin tentang ketidakprofesionalan jurnalis ya, Mhm, kayaknya itu nggak bisa jauh dari, banyaknya media-media sekarang ini, Bang. oke. Heeh, kayak bisa kita lihat sendiri, kayak gimana seberapa masifnya sih penyebaran hoaks dari mulai zaman Presiden Jokowi. Mmm, Malah kalau misalkan, saya ingat sendiri ya, Presiden Jokowi itu sendiri pas pencalonan periode kedua, mhm. nge-branding diri dia itu dengan banyaknya hoaks itu. Banyaknya hoaks yang menuduh dia ini itu segala macam gitu. Oh, oke. Heeh, terkait media itu dan, kalau dari sudut pandang sendiri Bang, lihat itu tidak tidak tidak
tidak jauh kaitannya dengan banyaknya media sekarang dan ketidakprofesional jurnalis gitu. Mhm, Karena sekarang di zaman digital sekarang, orang mau bikin media itu sangat mudah ya, betul, gampang. gampang banget itu Bang, kayak tinggal bikin IG, tentuin namanya, Mhm. terus beritanya pun bahan beritanya bisa minta ke GPT, ke AI segala macam gitu kan. Itu kan sebetulnya, tidak mencerminkan profesionalitas Keprofesionalan dari itu. media itu sendiri, dari jurnalis itu sendiri. Dan, banyak juga kasusnya kayak Pada waktu itu ya banyak orang nggak bisa beli susu, nggak bisa berobat, ke rumah sakit kolaps dan sebagainya gitu ya. Nggak ada banyak orang meninggal dunia karena oksigennya habis gitu ya. Hal-hal itu nggak menjadi perhatian utama dari teman-teman. Media kan bilang gini, oh ini yang disukai masyarakat gitu ya. Saya justru berpikiran terbalik gitu ya. Justru medialah yang membentuk opini masyarakat gitu kan. Dikasih beban ganda. Jadi jurnalis satu orang disuruh liputan video, disuruh nulis juga, disuruh ngedit sendiri. Di lapangan dia mendapat kekerasan nggak dibantu sama perusahaannya gitu mhm, ya. Kalau saya bisa bayar satu jurnalis 3 juta atau 4 juta untuk ngerjain 10 pekerjaan, mending saya bayar dia daripada saya harus membayar 10 orang dengan UMR gitu.